Tayangan yang akan Anda saksikan hanya untuk 18 tahun ke atas. Yo, what's up guys, back again with me Junior Vapers, teman-teman. Hari ini gue excited banget karena gue habis beli mod kit ya. Jadi gue beli bundling kit by DigiFlavor Lunar, and kita dapat langsung Geek Vape Lumi Tank. Seperti sebelumnya di video gua itu di Lucid ya. Ya, Lucid. Nah, Lucid kit by Geek Vape itu juga dapatnya Lumi, jadi sama. Oke, just let's check it out. Oke guys, kita akan melakukan re-unboxing. Sebenarnya re-unboxingnya untuk Lumi Tank-nya, dan DigiFlavor sendiri gue nggak pernah pakai, belum pernah nyoba ya. Jadi kita akan langsung re-unboxing dari Luminya dulu. Jadi si Lumi ini di sini ada detail and specification ya, dimana dia materialnya PC stainless steel, resistannya 0.3 ohm, dia pakai mesh, jadi hati-hati karena dia tipis, bisa gampang putus. Wattage disarankan 30-45 di base-nya, base-nya di 35-40. Size-nya 0.24, 44.3 mm, berarti dia 24 mm. Untuk RTA, yes. Rebuildable tank atomizer. Keren ngomong Inggris ya. Black, gue beli yang warna black, dan yang datang black death. Nah, jadi di sini kita akan dapat Lumi Tank yang sebelumnya udah gue refill lagi. Udah gue kasih ijusnya ini. Tadam, Delta 8 by EGM dari 54 ya, 54 Vape, 54 store. Jadi di sini kita dapat apa aja untuk tempatnya tadi. Terus di sini itu ada, tempatnya gede banget ya. Gue juga belum lihat. Oke, ada apa namanya? Dia itu tip silikon tipnya sini, seal silikon tipnya, and then di sini ada ini pakan pelet silika gel. Oke, taruh samping dulu, kita buang. Terus di sini ada apa ini? Di sini warningnya cuman satu sisi, taruh samping. Ada apa lagi? Coba kita lihat. Ini silau juga ya. Ini apa? Warranty card yang gua nggak tahu apa yang mau digaransi. I don't know. Karena menurut gue Lumi sendiri adalah disposable tank. Nah, jadi habis lu udah nggak enak ya buang. User manual untuk Lumi. Ini bahasanya banyak. Ada bahasa Inggris, Singapura. Inggris Singapura sama semua ya. Nggak tahu gue ini. Step up guys. Nah ya udah pokoknya gitu lah. Bukan setup ya. Dia typo loh di sini. Nih kalau lu baca di sini, up bukan setup tapi up guys. Kurang ajar ya ternyata. Kita taruh samping aja dulu, udah kosong kotaknya. Jadi di sini ada tanknya itu sama persis seperti di Lucid, dan kayaknya gue nggak perlu review tanknya karena lu bisa nonton video gue yang sebelumnya, ada di video gue yang namanya Lucid, nanti akan gue cantumin di akhir video ya, di bagian atas ini nanti akan gue cantumin. Nah kita akan langsung unboxing si lunarnya aja karena gue penasaran. Dia pakai double 18650 battery. Nah boxnya udah gue buang lagi, spesifikasinya di belakang. Apa kita lempar. Jadi di sini apa include-nya? Ada 3 output modes bypass 3.5, 3.2. Jadi ada 3 mode. High grade ABS material, first grade safety protection. Jadi ini mungkin pakai chipsetnya yang first grade katanya. Package content lunar mode, user manual, promotion code, warranty card. Jadi di sini scratch code-nya juga belum gue scratch juga, sama seperti yang di si tanknya Lumi ini gue juga belum scratch, tapi nanti bisa kita konfirmasikan. Oke, jadi DigiFlavor ya, DigiFlavor. Tuh ini hologramnya merah tuh, keren tuh, lihat tuh. Oke, ini modnya DigiFlavor Lunar. Bentukannya kayak ini ya, kayak apa? Selongsongan peluru gitu ya, keren. Sleek design, cakep. Kita coba lihat back cover dulu. Oke, gue penasaran, gue belum lihat. Oke, dia pakai double battery, dibikin seri ya, bukan paralel ya. Dia dibikin seri plus minus. Oke, minusnya di atas, berarti yang pentilnya di bawah. Nah, pentil dong. Jorok. Dan kita tutup. Oke, coba gue penasaran deh. Ini tutupnya kebalik pun nggak apa-apa ya. Aku try doang. Coba nyangkut. Oh ya, ternyata tutupnya mau dibolak-balik kayak apapun tetap bisa. Cuman ini karena gue nyangkut ya udahlah. Ternyata tutupnya dibolak-bolak kayak apapun bisa. Kita set aside dulu. Gue udah bahas itunya. Kita ambil dulu dalamnya. Gimana sih cara nyebutnya ya? Oh gini. Berat. Oh dia tuh nggak dapet charger ya ternyata ya. Iya, dia nggak dapet charger. Nggak ada, maksudnya bukan charger ya. Dia tuh nggak dapet kabel data. Coba gue perhatiin lagi. Lunar, jadi dia nggak ada ini ya. Dia nggak ada port untuk emergency charging ya. Jadi kalau misalkan dia nggak punya port untuk emergency charging, so kalian harus prepare another set of battery ya. Jadi aliasnya ya, harus ini ya, kalian tuh harus punya baterai cadangan lagi karena dia tidak bisa dilakukan cas di mod langsung. Walaupun emang tidak pernah direkomendasikan untuk melakukan cas langsung, cuman kalau emang kita kepepet biasanya gue akan cas di mod langsung. Kita akan lihat isi packaging dari DigiFlavor. Di sini ada warranty card, purchase information ya. Terus di sini ada Lunar. Tadam. Sama ini Helix ya, gue udah review Helix. Terus abis itu ada warning card.
gimana cara pengaplikasiannya, jangan sampai membahayakan diri Anda, right? Terus di sini ada manualnya. Manualnya gue harus baca sedikit sebentar. Jadi di sini ada firing button, bla bla bla, baterainya 18650. Terus habis itu anti counterfeiting theory. Apa itu? Ini pakai bahasa apa sih? Oh, ini bahasa Inggris. Instruction turn off, turn on. Nah, terus habis itu untuk voltage mode-nya itu adjustment-nya itu nih ada caranya nih. Dia itu tekan 3 kali ya, 3 times. Oke. Output LED-nya itu ya battery indicator. Merah itu 3,2, biru itu 3,5, bypass itu hijau. Oh, sama kayak Helix ya, persis. Berarti chipnya sama berarti. Baterainya itu baterai status press fire button twice. Oh, 2 kali kita bisa lihat baterai. Kalau red itu berarti 0 sampai 30, kalau blue itu 31 sampai 69, kalau hijau itu di atas 70% sampai 100%. Ada 10 second time out, high temperature red, flash, subtary, sleep mode. Sleep mode, device will enter sleep mode 15 second of inactivity. Oh, dia ada sleep mode, accidental output protection. Oke, ternyata kalau dia accidentalnya itu di 30 second, tapi kalau time out 10 second ini kalau lu lagi apa itu? 10 second time out. Kalau lu lagi sedot kali ya, dia bisa detect kali. Keren juga, nggak tahu. Device can be used with one battery. Oh, jadi dia ini keren banget ya. Jadi dia itu karena dia mengusung sistem seri, dia bisa pakai single battery. Single battery di slot A. Coba kita lihat. Gue langsung mau lihat dulu. Jadi dia ini sebenarnya dual battery. Ini mungkin untuk backup plan. No, bukan backup plan, lebih tepatnya untuk backup battery ya. Nih, jadi kalau misalkan kita lihat di sini, oke, bisa dilihat ya di sini ada A sama di sini ada B, oke. Jadi dia itu bisa lu cuman pakai di slot A. Gue akan coba langsung nyalain doang ya. Gue penasaran banget untuk nyalainnya. Gue akan langsung pakai battery. Gue isi baterai dulu bentar. Jadi baterainya ini gue udah pasang di slot A. Kita buka dulu. Ya oke. Gue pakai baterai murahan, baterai salah kadarnya Famose, ya kan, brand China yang I don't know how good it is. Kita try aja. Satu baterai promosi, nggak promosi. Satu baterai itu harganya kurang lebih 30.000 sampai 40.000 ya. Coba kita 1, 2, 3, 4, 5. Nyala bener Jen. Damn. 1, 2, cek. Oh, di blue berarti di baterai gue di atas 39%, tapi dikit. Oh, ternyata dia bisa ya. Jadi dia single battery bisa ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita matiin lagi. Alright. Jadi berarti bener dia bisa nih pakai single battery only. Luar biasa, gue baru tahu. Oke, cakep. Gue akan langsung pasang dual battery aja biar berarti power outputnya lebih maksimum ya. Gue cuman tes aja. Nanti di sini gue akan melakukan testing di dual battery and single battery, apa bedanya, gimana outputnya, gue harus coba. Oke, gue pasang dulu baterainya. Terus gue masih penasaran kok bisa ya. Berarti dia chipsetnya gokil juga, bukan chipset berarti. Karena mungkin dia ini ya guys, karena mungkin dia dibikin jadi rangkaian seri, maka dari itu kuat emang pakai single battery. Tapi berarti pasti ada sesuatu yang diturunkan. Gue akan pakai Lumi tanknya dulu. Kita screw dulu di topnya. Di sini karena gue pakai Lumi, gue suka yang agak nendang. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat. Dia warna green, kita pencet 1, 2. Dia warna blue. Oke, 1, 2, 3. Merah. Kita coba di red. Kencang ya. Kita coba dulu. Good. 1, 2, 3. Oh ya, manisnya lebih keluar ya. Emang kalau power by power itu kadang-kadang emang flavornya tuh lebih ngangkat. Gue nggak tahu kenapa. Warm vape ya. 1, 2, 3. Kita pakai green. Gue malah kurang suka ya. 1, 2, 3. Kita balikin lagi di red. Gue sekarang malah penasaran nyoba sama RDA-nya Helix. Gue lagi testing juga sih, sekalian review, sekalian testing ya. Karena menurut gue ternyata yang DigiFlavor ini tuh worth it juga loh untuk kalian beli ya. Karena apa? Menurut gue dia itu bisa single battery, bisa dual battery. Jadi yang battery yang satu lagi itu nggak akan kemakan power besar. Kalau gue lihat dari rangkaiannya dia pakai seri, itu harusnya kan tetap di split 2 ya. Maksudnya daya konsumsinya harusnya di split 2. Tapi ternyata kalau misalkan dia suruh masukinnya di A, bukan di A atau B, berarti itu logikanya daya consumption-nya itu bakal lebih besar di A. Gue pakai RDA-nya Helix yang 22 mm. Lucu ya, bentuknya kayak apa ya? Kayak pot mod ya. Jadinya kayak pot mod, lebih ke pot mod daripada ke mod. Dan firingnya cukup oke. Di 3,2 outputnya dia cool, nggak ada warm-warmnya. Kita ubah ke biru. Gue coba di biru. Sedikit lebih warm, flavor enak. Gue juga sama, gue pakai liquid yang sama, masih Delta. Dia cukup oke. 1, 2, 3. Gue pakai di green. Yes, ini baru berasa kayak mod sih. Taste-nya dapat, dia warmnya enak, cloud-nya juga lebih tebel. Pembakarannya lebih baik. Nah, gue suka nih, gue suka. Oke, gue akan sekarang langsung coba pakai di single battery-nya lagi. Coba gue ganti ke single battery-nya, single battery mode-nya. Apakah akan sebagus di dual battery-nya? Gue coba dulu. Kita coba ke single battery mode. Oke. Tadi karena di single battery mode gue malah belum coba ya. Di single battery mode gue cuma coba powering on doang. Gue penasaran juga. Ini gue di sini gue pakainya single battery mode ya. Di sini gue pakainya single battery mode. Kita akan langsung coba aja. Gue akan pakai RDA-nya dulu. Si Lumi, RTA. Lumi semuanya open hole. Kita nyalain. Dah. Gua dikasih di firing di paling bawah dulu 3,2. 1, 2, 3.
Oke, ini gue firing di 3,5, ini bypass. Famose ini diklaim 3,7 volt ya. Dia 3,7 volt di 3000 mAh katanya, gue nggak tahu. Iya, dia powernya ada, tapi lebih cool vape. Gue akan langsung ganti juga, gue langsung ganti pakai RDA-nya. Gue langsung coba pakai RDA-nya Helix, gue langsung ganti. Ini ternyata taste-nya good loh. Surprisingly, gue excited karena dia bisa 2 sama 1. Oh, oke, meletupnya udah cakep. Gue langsung coba di bypass-nya aja biar cepet. Yes, ini jatuhnya cool vape. Jadi dia bukan warm, tapi jatuhnya cool vape. Karena apa? Berarti daya powernya itu benar. Jadi dia itu kemungkinan kalau gue prediksi consumption-nya itu antara 70-30, 70-30, 70% 30, 70% di A, mode A lagi di baterai A, 30% di baterai B. Menurut gue, or either mungkin 80-20 bisa jadi, tergantung. Gue nggak tahu juga, gue nggak tahu pastinya berapa yang dia pakai. Tapi emang powernya itu, power turunnya, drop powernya itu nggak terlalu besar. Gue akan langsung masuk ke pro and cons-nya aja dari si Lunar. Ini gue akan langsung masuk ke pro and cons-nya. Kita sebagai people itu lebih excited kalau kita itu ngomongin pro dulu. Pro yang pertama menurut gue itu dari segi desainnya. Gue suka desainnya. Desainnya kayak selongsong peluru, ganteng, cukup cowok, cukup laki. Bentukannya cukup unik ya. Jadi kayak bulat-bulat. Jadi dia emang desainnya itu apa ya? Bukan ergonomis tapi lebih ekonomis ya. Karena emang bentukan baterainya begini dan size-nya segini. Jadi di sini mungkin chipset sama pengaturannya di atas sini sama di dalam sini dikit. And then sleek and cool and menurut gue cukup oke ya. Dari segi desainnya gue suka banget karena dia emang to the point ya. Jadi baterai jadi ketahuan di baterai 2. Udah gitu doang. Gue suka sleek. Pro yang kedua menurut gue dari segi pembawaan ya. Jadi pembawaan feature-nya yang bisa pakai 1 baterai dan 2 baterai menurut gue itu cukup canggih. Bukan cukup canggih ya, gue suka aja gitu. Jadi gue gak akan ribet. Jadi gue pakai 2 baterai bisa, gue pakai 1 baterai bisa. Kalau misalkan lu punya emergency battery cuma 1 ya berarti masih oke. Bisa lu pakai mode ini. Terus menurut gue pro yang ketiga adalah bundling kit dengan harga yang sangat terjangkau. Luar biasanya kit ini tuh harga kurang lebih 150.000. Dimana harga segitu, range segitu cukup oke ya, cukup bagus untuk sebuah kit, cukup nice. Masuk banget di kantong bagi kalian pemula maupun kalian yang emang mau review santai kayak gua. Itu masuk banget, taste-nya juga masuk, semuanya masuk. Oke, gue suka. Gue jujur suka sama kit ini ya. Dia cukup bagus, cukup. Not extra great, tinggal apalah itu lah, nggak terlalu memuji tapi cukup. Oke, gue akan langsung ngomongin ke cons. Oke, cons-nya. Kalau dilihat bagus, cuman lu harus perhatiin di sini. Dia itu ada kayak gap di antara, lihat deh. Di antara, lu kelihatan tuh, di antara si RTA sama bottomnya itu aneh banget gapnya. Gue nggak bisa ngecilin gapnya gitu loh. Kalau gue puter kenceng udah nggak mungkin. Gue takutnya ngerusak si skrunya. Kalau gue turunin juga nggak mungkin. Gue puter nggak mungkin. Udah nggak jelas. Pokoknya ini gap ini kurang ajar. Jadi minusnya di gap. Gue nggak suka. Itu cons yang pertama. Cons yang kedua, packagingnya terlalu banyak. Harusnya mungkin kalau misalkan dia bikin bundling kit. Yang namanya bundling kit harusnya jadi satu. Seperti Lucid Kit di bundling itu harus jadi satu. Lumintang NDG flavor di dalamnya. Harusnya seperti itu. Cuman menurut gue jadinya terlalu banyak paket ya. Terlalu banyak barang. Terus menurut gue cons yang ketiga adalah dia tidak menghadirkan untuk port untuk upgrade ataupun mungkin charge, karena menurut gua itu agak sedikit tidak nyaman buat gua kalau nggak ada portnya. Kalau misalkan tiba-tiba lu butuh untuk melakukan charging, itu akan susah sekali ya. Walaupun tiba-tiba gitu lu pengen ngecas karena terlalu low firingnya udah nggak enak ya, lu harus bawa spare baterai lah. Yang jelas lu harus bawa spare baterai, mungkin 2 spare udah cukup. Udah sih itu aja menurut gua dari si DigiFlavor. Nah sekarang dia mulai nggak jelas nih, kenapa tiba-tiba dia tidak nyala. Oke, tiba-tiba dia tidak nyala ya. Nah berarti itu cons tuh. Jadi tiba-tiba dia nggak nyala nih. Gua nggak tahu guys, kenapa guys, tiba-tiba dia mati aja gitu dan nggak mau di firing. I don't know why. Mungkin ada manufacturing error atau apa, gue nggak ngerti. Nah yang jelas tadi dia nggak nyala ya kan. Jadi mungkin itu juga gue masukin cons. Hati-hati aja, gue takutnya lu dapet yang kayak gini. Nggak error, mungkin nggak error atau mungkin something wrong with this mod. Dan yang jelas ini tidak boleh kebanting dan itu ada banget, ada tertera tulisannya di sini jelas ya. Jadi di manualnya itu habis gue baca-baca dengan jelas. Di sini ada tulisan di mana hindari benturan. Jadi dia bener-bener yang ringkih mungkin ya, dia ringkih untuk sebuah mod. Oke, menurut gue itu aja yang bisa gue sampaikan sebagai reviewer. Ya, gue harap kalian senang untuk menonton channel gue dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe dan share video gue di sosmed kalian. Boleh, mau di Instagram boleh, mau di Line boleh, mau di WhatsApp boleh, terserah kalian. Gue cuman berharap bahwa kalian enjoy apa yang gue sampaikan. Dan gue sangat berharap kalian tetap di rumah, jaga kesehatan. Lagi pandemi ini makin parah, apalagi gue yang di Jakarta, kita mengalami yang namanya lockdown kedua. Dan ya, walaupun istilahnya PSBB kedua ini ya, kita tetap harus waspada ya. Anywhere, anytime, lu nggak tahu who is the carrier of the virus ya. Kita nggak tahu. Yang jelas jaga kesehatan ya guys. Dan yes, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di video gua. Karena subscribe, comment, and follow itu tidak bayar, itu gratis semuanya. Lalu jangan lupa 1000 follower and 1000 subscriber di Instagram and di YouTube gua. Gua akan melakukan giveaway dan giveaway-nya apa? Who knows? Kita tidak ada yang tahu. Jadi stay tune on my channel in Junior Vapers. Gua Junior Vapers undur diri. Bye bye. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tulis request kalian di section komentar. Thank you guys, see you.